Cinta Laura mungkin kemarin sempat di Paris Fashion Week. Mungkin boleh diceritain gimana sih kemarin keseruannya di sana? Ya. Jadi tahun ini aku rasa benar-benar tahun penuh berkah karena di awal, bukan di awal tahun sih, tapi di pertengahan tahun kan mungkin teman-teman media tahu aku udah ke Cannes Film Festival di mana aku juga berjalan di red carpet sana menjadi representatif Indonesia, dan beberapa hari yang lalu baru aja aku juga jalan di runway Paris Fashion Week lagi-lagi menjadi representatif Indonesia. Nah, kebetulan acara yang aku hadiri kemarin adalah memang bisa dibilang salah satu ajang puncak Paris Fashion Week karena yang berjalan di runway-nya pun nggak semuanya model, tapi tokoh-tokoh perempuan maupun laki-laki sih yang benar-benar menunjukkan bahwa perempuan itu valuable, perempuan itu hebat, dan pokoknya saling support dan lain sebagainya. Jadi di acara waktu itu ada Kendall Jenner, ada Camila Cabello, ada Elle Fanning, ada Viola Davis, ada Andie MacDowell, ada Aishwarya Rai, pokoknya banyak sekali artis-artis dunia yang mungkin udah familiar banget buat teman-teman di rumah. Dan sebenarnya GR-nya atau latihannya kita lakukan di hari H. Jadi bayangin, runway itu terjadi di bawah Eiffel Tower, persis di bawah Eiffel Tower. Dan pada hari itu tanggal 1 Oktober acaranya jam 9 malam, kita semua udah diminta datang jam 3 sore. Dan itu semua ya, dari Camila Cabello sampai artis-artis dari negara-negara lain, kita semua udah harus kumpul jam 3 sore. Kenapa? Karena make up, hairdo, semua di satu tempat, di satu tenda. Dan aku baru pertama kalinya ngerasain hektiknya Paris Fashion Week karena itu bener-bener gak nyaman guys. Like panas, kita semua keringetan, dempet-dempetan. Terus satu orang, misalnya aku yang ngerjain tuh rambutnya 3 orang, 4 orang, bener-bener ditarik sana sini. Untungnya makeupnya tetap dari Indonesia, Buba Alfian. Jadi at least ada satu muka yang udah aku sangat kenali, dan juga aku tahu dia tahu style aku dan aku suka makeupnya kayak gimana. Jadi ada yang bikin aku nyaman gitu. Bajunya pun aku nggak terlalu bisa milih sih. 2 hari sebelum hari H kita ada fitting dimana kita nyobain 4 baju berbeda-beda. Ada yang kurang cocok di aku, ada yang cocok banget tapi udah diambil orang, dan akhirnya aku dapetin adalah dress dari seorang desainer yang namanya Miss Boo, yang kebetulan menurut aku cocok banget sih stylenya sama aku karena aku memang suka korset-korset gitu. Nah, sebenarnya keseruannya udah terjadi waktu masa GR. Aku bener-bener gak tahu bahwa aku bakal GR atau latihan bareng semua artis-artis yang udah aku mention tadi. Jadi saat aku ke runway, aku kan duduk. Tadinya aku mikir semua orang biasa aja. Ternyata tiba-tiba aku ngeliat ke depan aku, wah, ada Elle Fanning, ada Camila Cabello. Itu awalnya mereka duduk depan aku. Akhirnya kita dipanggilkan namanya satu-satu untuk dikasih tahu urutannya gimana. Nah, kebetulan karena aku spokesperson salah satu brand kecantikan dunia, dan aku satu-satunya spokesperson dari Indonesia, akhirnya finalenya yang jalan hanya aku, Kendall Jenner, dan yaitu brand ambassador mereka yang merepresentasikan dunia, nggak hanya satu negara. Jadi tunggu aku ulang ya guys biar nggak bingung, sorry. Aku karena bingung, ribet banget ulang. Jadi setelah nama kita dipanggil satu-satu supaya kita tahu urutan jalan kita, ternyata ada finale. Jadi kan seperti kalian tahu sebenarnya ada 50 orang gitu yang jalan di Paris Fashion Week ini. Tapi dari 50 itu nggak 50-50-nya jalan di akhir. Yang jalan di akhir itu hanya brand ambassador dunia yang memang bukan hanya satu negara, dan juga spokesperson dari region masing-masing. Jadi ada aku, ada yang dari Thailand satu, ada yang dari Cina satu, ada yang dari berbagai negara di dunia deh, dan itu selektif banget. Jadi waktu kita latihan jalan finalenya, nggak tahu kenapa, mungkin karena Camila Cabello lihat aku agak bingung dan jalan sendiri, dia narik tangan aku. And then tiba-tiba aku ngeliat ke kiri, wah, kok yang jalan sama aku semua brand ambassador globalnya, Elle Fanning, Viola Davis, Andie MacDowell, Cindy itu dia dari Prancis, model Prancis. Dan nggak tahu gimana tiba-tiba aku kegeret sama mereka jalan front row saat lagi latihan. Jadi mungkin untuk teman-teman media yang udah ngeliat social media aku atau ngeliat postingan netizens,
kenapa bisa Camila Cabello narik tangan aku itu waktu lagi latihan, dan memang gak ada niat sama sekali untuk jalan di barisan depan bareng brand ambassador global. Dan aku terharu banget, mereka sangat humble, sangat baik, ngajak ngobrol, makanya belum lama kenal pun langsung sangat akrab rasanya gitu. Dan mereka semua emang sweet banget, dan seneng dengar bahwa ada spokesperson dari Indonesia. Dan ya itu cerita waktu latihannya. Tapi waktu beneran runway-nya di malam hari, banyak orang bilang, Cinta itu latihan gak sih rambutnya diputer gitu, kok bisa nggak kena mata, nggak nyolok mata, kok pas jatuhnya di dada. Dan jawaban jujur aku adalah, well, kalian sebenarnya kan ada footage yang aku latihan, dan bener-bener catwalk itu aku nggak latihan, tapi memang udah rencana dari awal mau muterin rambut seperti itu karena aku ingin membuat kesan yang tidak terlupakan. Dan untungnya keberuntungan ada di sisi aku, jadi nggak gagal atraksinya, dan kelihatan natural dan confident. And ya lagi-lagi di ending walknya, walaupun beda formasinya dengan waktu latihan, karena memang konsepnya adalah brand ambassador global di depan dan brand ambassador dari negara-negara lain di row 2 dan 3, tetap aja aku enjoy banget, rasanya empowering banget bisa satu panggung sama mereka. Dan di akhir acara lagi-lagi mereka semua baik banget. Aku ngobrol lagi sama Camilla, sama Catherine Langsington, sama Aishwarya Rai, sama Kendall juga ada. Jadi jujur nggak tahu akunya beruntung atau merekanya lagi moodnya bagus, tapi kalau kesan pribadi aku ketemu orang-orang tersebut secara langsung, mereka semua baik banget, humble banget, dan nggak surprising kenapa mereka bisa punya karir yang mendunia, karena mereka memang nice ke semua orang, termasuk orang-orang yang mereka nggak kenal. Dan itu menjadi experience yang sangat indah buat aku, karena mengingatkan aku dan juga mengingatkan semua teman-teman yang lagi nonton ini bahwa jangan pernah ngerasa minder, jangan pernah ngerasa kecil, karena kita semua memiliki value masing-masing. Dan saat kita diundang ke suatu acara penting, percayalah bahwa kita layak ada di sana. Dan itu pun hal-hal yang selalu aku ingetin kepada diri aku sendiri, bahwa aku layak di sana, dan terbukti bahwa memang kita semua sangat baik dan ramah dan welcoming terhadap satu sama lain gitu. Kak, bicara dengan gaya ngibasin rambut ini dulu, sempat terinspirasi dari siapa? Siapa emang langsung tiba-tiba kepikiran seperti itu, Kak? Jadi gini, kan aku udah tahu baju aku apa 2 hari sebelum hari H, karena aku udah fitting kan. Tapi aku belum terpikirkan tuh nanti rambut modelnya mau kayak gimana. Saat aku sampai meja makeup dan hairdo, hairstylistnya bilang, kenapa? Ulang lagi, Kak. Ulang lagi, Kak. Oke. Ininya naik, terus Kalau butuh lampu tambahan kita ada. Oke, udah. Butuh baterai kah? Udah. Ya. You sure? siap. Ya. Ya. Enggak. Karena kan ada top light, aku takut atau aman. Tetap Dilihatin dulu, Kak. coba tim aku yang Diputar. tetap bagus. Oke, ya udah. Yuk. Oke. Sorry ya, Iya, perfectionist. nanti Alright. Sebenarnya kan aku udah tahu baju aku apa 2 hari sebelum hari H. Jadi udah confident dengan pakaian aku kenakan karena cocok dengan bentuk tubuh aku. Tapi baru tahu rambutnya bakal diapain saat nyampe meja hairdo. Kebetulan yang ngerjain rambut aku adalah salah satu hairstylist legendaris yang namanya Stefan Lancian. Dia itu yang mengerjakan rambut banyak orang yang ternama, Angelina Jolie, Jennifer Lopez, Kendall, you name it. Dia memang orang yang sangat dipandang tinggi di industri rambut lah. Jadi saat aku ketemu dia, aku bilang, Stefan, gimana kalau kita rambutnya lurus aja, sama seperti sekarang sih, lurus aja kayak Naomi Campbell tahun 90-an gitu. Karena aku rasa itu edgy dan feminine tapi keren. Terus dia bilang, enggak, mendingan kita ponytail rambut kamu, kita kepang panjang. Dan itu cerita yang aku lupa kasih tahu ke kalian. Sampai sekarang, ini udah 4 hari setelah acara ya guys, tapi kepala aku masih sakit banget karena cara mereka narik rambut aku untuk ngasih efek clean dan sleek itu bener-bener mereka ngikat rambut aku sekuat tenaga sampai semuanya kerasa tertarik.
dan kepangannya pun itu pakai banyak rambut tambahan. Jadi setiap kepangan yang kalian lihat di kepala aku tuh setiap kepangan ditambah rambut palsu, ditambah rambut palsu, ditambah rambut palsu. Jadi berat sekali. Jadi selain narik, aku juga harus nahan berat rambut. Nah, setelah aku dikasih hairstyle itu, baru aku kepikiran apa ya kesan yang bisa aku kasih ke orang-orang yang nonton di rumah dan orang-orang yang nonton secara langsung, yang membedakan cara jalan catwalk aku dengan orang-orang lain yang hadir di sana. Kan mungkin ada yang ngibasin rambut, ada yang kiss bye, ada yang wink. Aku mikir ke diri aku sendiri, oke, karena hal-hal itu dilakukan orang lain, I have to do something different. Nggak tahu kenapa kepikiran aja karena rambutnya udah model seperti itu. Aku mikir ya udah, what if I just flick my hair gitu. Jadi waktu latihan sebenarnya aku udah tahu aku akan ngelakuin itu, tapi aku nggak mau meragain karena takut ada yang nyuri. Katanya ada yang nyuri pose-nya gitu. Makanya aku mikir oke, memang riskan sih kalau nanti di acara sebenarnya aku ngelakuin itu tanpa latihan, tapi biarin deh. Yang penting orang nggak tahu taktik aku. Dan akhirnya again as I said, luck was on my side. Saat runway yang sebenarnya terjadi, stuntnya tidak gagal dan memberikan kesan yang aku inginkan. Dan beberapa hari yang lalu kagum banget, ada salah satu model, top model namanya Coco Rocha. Dia tuh dikenal sebagai model yang pose-nya ekstrim. Dia nge-DM aku dan bilang your hair flick was iconic. And itu menjadi sebuah komplimen yang luar biasa bagi aku, apalagi datang dari seorang model dunia ya, model mendunia yang semua orang tuh trust dia dan suka ngambil les dari dia bagaimana berpose untuk bisa jadi model yang hebat dan sukses. Dan kayaknya Patricia Goh juga pernah ada les sama dia di New York karena dia emang punya sekolah runway, sekolah catwalk dan sekolah pose gitu di New York. Jadi dia juga jalan di runway Paris Fashion Week kemarin bareng aku, tapi di segmen yang berbeda. Tapi dia nge-DM aku, padahal dia nggak kenal aku sama sekali. Aku masih mikir gimana caranya dia nyari nama aku di Instagram dan nggak segan untuk DM aku. So yeah, she said that my hair flick was iconic, and I hope that's true. Nah, mungkin juga banyak yang penasaran sekaligus bangga nih. Yeah. Awal mulanya kenapa sih bisa sampai di stage Paris Fashion Week itu seperti apa mungkin? Oke, tunggu sebelum aku jawab, nanya sebentar nih. Ini kan aku kalau jawab tanya itu harus ngomong brand. Nggak apa-apa, aku bilang L'Oreal. Karena aku nggak tahu gimana lagi jawabnya. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kan Nanti kan kita ada di sensor kan. Oke. Nah, jadi udah 3 tahun terakhir aku menjadi spokesperson, atau di Indonesia mereka lebih sering menyebutnya brand ambassador, salah satu brand kecantikan ternama dunia. Dan brand ini tuh memiliki ya tentunya cabang di mana-mana ya, di setiap negara ada, dan di setiap negara tentunya mereka mempunyai spokespersons atau brand ambassador masing-masing. Jadi makanya udah 3 tahun ini aku terlibat banyak event-event internasional karena kebetulan memang salah satu misi brand ini adalah membawa spokesperson dari setiap negara untuk datang ke event-event dunia mereka gitu. Jadi kebetulan ya karena aku spokesperson brand tersebut, aku diundang ke sana. Dan tentunya mereka juga mengundang public figure lain dari Indonesia. Ada Tasha Farasha kemarin, ada Enzi Astoria. Tapi kita semua masing-masing memiliki responsibility sendiri gitu. Kita memiliki job description sendiri masing-masing gitu. Tapi senang banget bisa berada di situ dan membawa Indonesia ke panggung dunia. Apa sih yang ibarat Kak Cinta sendiri sampaikan ke mereka tentang Indonesia gitu kan? Ibarat Kak Cinta kan perwakilan dari Indonesia sendiri. Jujur acaranya hektik banget ya, tapi aku rasa kadang-kadang kita bisa mempromosikan negara kita tanpa harus memberikan mereka fakta-fakta tertentu atau membicarakan topik-topik tertentu, dengan kita menjadi diri sendiri dan bisa berbicara dengan baik dan benar, dan kita memiliki hal-hal yang menarik untuk dibicarakan. Itu udah menunjukkan kepada mereka, wow, orang Indonesia tuh ternyata open minded ya, orang Indonesia memiliki opini yang beragam ya, orang Indonesia asik diajak ngobrol ya. Jadi
nggak di setiap kesempatan aku bertemu orang-orang penting aku bisa langsung, hey guys, Indonesia's awesome, come to Indonesia. Karena kan itu juga agak lebay ya kalau belum kenal orang langsung promosi negara sendiri. Tapi aku ngerasa kadang-kadang dengan kita berperilaku baik aja, dengan kita bisa berbicara dengan asik dalam suatu event, dalam suatu kelompok, itu udah menunjukkan kepada orang, wow ternyata orang-orang dari negara ini asik ya, cool ya, dan itu sih approach yang aku ambil. Karena saat aku di situ juga aku sempat bertemu orang-orang penting di balik layar yang ada kaitannya dengan brand kecantikan tersebut, dan mereka semua bilang, it's so amazing to see that Indonesia has a lot of great talents gitu. Orang dari Indonesia banyak sekali talenta-talenta yang ternyata yaitu memiliki banyak cerita yang bisa di-share dan dapat dinikmati dan didengar oleh mereka gitu. Kemarin juga sempat heboh juga nih videonya, ngobrol juga dengan Camila juga. Itu mungkin banyak yang ini sama Kendall Jenner juga, banyak yang kayak Cinta ngomong apa sih sama mereka, apa gitu. Jadi kalau yang di luar rekaman netizens di backstage, sebenarnya pertama-tama aku ngobrol sama Aishwarya Rai dulu, yang mungkin bagi teman-teman yang tahu dia adalah aktris legendaris dari India ya, yang udah ada di dunia entertainment sejak lama. Pertama aku ngobrol sama dia dulu, dan aku ngomong ke dia, wow you're so humble. Emang bener orangnya humble banget, dan aku bilang bahwa aku sangat kagum bahwa dengan ketenaran dia, dengan segala pencapaian dia masih sangat sabar dan mau berbicara sama semua orang di sekitar dia. Bahkan Bubah, makeup artist aku yang big fan-nya dia aja, dia mau diajak selfie, mau dikasih hadiah. Dan aku ngomong ke dia, wah seneng ya bisa bertemu senior / sosok yang mendunia, yang bisa mengajarkan aku banyak. Karena kita sempat ngobrol-ngobrol juga bahwa sedih banget zaman sekarang banyak artis-artis muda atau artis-artis yang baru tenar mungkin nggak punya etik kerja atau profesionalisme yang sama seperti orang-orang yang udah berkarir dari dulu. Karena sekarang dengan adanya social media kan banyak dari mereka juga mungkin kesabarannya nggak sesabar kita yang udah syuting dari dulu sebelum ada social media dan lain sebagainya. Kita ngomongin itu. Kalau sama Camila Cabello sebenarnya awal percakapannya agak lucu. Aku nanya ke dia, kamu abis ini ke after party nggak? Karena ada after party kan. Terus dia bilang enggak, aku nggak mau ke after party, habis ini aku mau makan hamburger karena udah lapar. So jadi conversationnya tuh sangat sangat merakyat banget, sangat relatable banget. Mungkin karena kita semua juga pengen kelihatan keren kan di runway, jadi banyak yang dari kita nggak terlalu banyak makan di hari itu. Jadi dibilang enggak, habis ini I just want to enjoy my cheeseburger and I want to go home begitu. Jadi sebenarnya percakapan awal soal cheeseburger, tapi di luar itu percakapan kita juga soal waktu di awal tahun ini, dimana harusnya aku sama Camila memang syuting sebuah iklan bareng. Jadi kan karena kita dua-duanya adalah spokesperson brand kecantikan ini, awal Februari tahun 2003 ini harusnya kita syuting iklan untuk salah satu produk di satu set. Tapi karena konflik schedule dia, konflik schedule aku, akhirnya kita syuting iklan ini bareng-bareng tapi di dua set yang berbeda. Dia dari US, aku dari Thailand, tapi digabung gitu footage-nya. Dan aku ngomong ke dia, we were supposed to meet a few months ago because we were supposed to do this commercial together. Terus dia, oh yeah, I'm like, yeah, aku bilang I was supposed to go to Miami but it didn't work out. Jadi lebih ngasih tahu dia bahwa sebenarnya pertama kali kita bertemu harusnya bukan di acara ini loh. Ada kesempatan di masa lalu yang harusnya kita bareng. Dan ya dia senang aja dengarnya. Dan satu orang lagi yang sangat mengesankan buat aku, dua orang lagi sih yang sangat mengesankan buat aku adalah Viola Davis, aktris senior juga yang menurut aku sangat powerful dan dedikasinya terhadap seni acting tuh luar biasa. Dan Elle Fanning, adiknya Dakota Fanning yang main jadi Aurora di Maleficent. Jadi kan Maleficent kan ceritanya punya anak tiri Aurora. Jadi dia yang main Aurora. Dia juga baik banget, asik diajak ngobrol. Kalau sama Kendall sebenarnya kita nggak terlalu banyak ngobrol. Cuman hi, how are you? Karena dia juga kayaknya stres kan. Karena di acara ini dia secara publik, secara langsung di-announce sebagai spokesperson dunia baru untuk brand tersebut. Jadi pikiran dia mungkin ada di mana-mana karena seharian dia juga ngelakuin banyak press tour. Jadi
Kendall yang dari awal sampai akhir mungkin lebih terisolasi karena yaitu dia kan keluar saat finale runway gitu. Kita semua adalah orang-orang yang melakukan runway untuk menuju ke reveal-nya Kendall gitu. But still she was also really nice karena terbukti banget dengan beberapa foto yang aku ambil sama dia orangnya nggak merasa risih saat ya orang-orang ingin kenalan, ngobrol dan foto dan lain sebagainya. But yeah, never in my life nggak pernah aku pikir bahwa aku akan satu stage dengan semua nama-nama yang aku mention tadi, karena selama seumur hidup aku lebih sering lihat mereka di internet atau di TV. Walaupun I'm not gonna lie, mungkin kenapa aku nggak terlalu starstruck atau salting karena memang dulu kan aku tinggal di LA, dan waktu tinggal di LA ya mungkin sama lah seperti kita di Jakarta, kita lumayan sering ketemu orang-orang yang kita sering lihat di layar. Jadi bukan hal yang aneh lagi atau wajar bukan hal yang aneh lagi kalau kita ngelihat orang-orang yang punya nama jalan di jalanan. Dan itu yang terjadi sama aku dulu di LA. Jadi sekarang bisa ada di event kayak gini, of course aku yang wow, this is really cool, tapi udah bukan yang oh my god, like salting, nggak gitu juga sih. Tapi bersyukur banget dengan semua experience beberapa hari terakhir. Nah, mungkin banyak yang memuji nih penampilan kalian di sana juga nggak kalah spektakuler dan cantiknya dari Kendall Jenner, Camila Cabello dan lain-lain gitu. Mungkin kamu melihatnya gimana, Kak? Aku pertama-tama bersyukur banget bahwa netizens baik dalam menanggapi penampilan aku di Paris Fashion Week, karena memang sejauh ini sih kalau aku baca-baca memang mereka komentarnya positif-positif. Tapi di luar itu aku dari dulu loh ngerasa bahwa di Indonesia banyak banget artis-artis perempuan yang cantiknya luar biasa banget. Jadi buat aku nggak aneh kalau seorang artis di Indonesia, dan aku bukan ngomongin diri aku ya, aku ngomongin artis Indonesia pada umumnya, kalau mereka datang ke ajang internasional, aku nggak akan pernah ngerasa oh artis Indonesia nggak secantik atau sekeren artis Hollywood. Karena buat aku kita punya banyak banget artis-artis yang cantik banget, apalagi dengan fashion designer, makeup artist, hairstylist yang kita punya. Aku rasa Indonesia udah nggak perlu punya rasa takut bahwa kita di bawah atau kalah dengan artis-artis dunia. Dengan penampilan Kak Cinta kemarin yang begitu banyak pujian dari sana sendiri, sempat berpikir nggak orang-orang sana bahasanya ternyata Kak Cinta tuh asli Indonesia gitu, sempat kaget nggak sih dikira dari negara lain gitu? I mean, kalau kita lihat dunia kita sekarang ya, nggak hanya di Indonesia, tapi banyak banget negara-negara di mana latar belakang penduduknya itu campur. Bahkan di Indonesia kadang-kadang aku lucu kalau orang bilang oh asli Indonesia, karena kayaknya Mbak Najwa pernah ngebahas ini di acara dia, bahwa kalau orang bilang asli Indonesia itu sebenarnya suatu statement yang salah, karena orang Indonesia pun walaupun mungkin lebih homogen daripada negara-negara di Amerika Serikat atau Eropa, sebenarnya Indonesia pun sangat beragam. Ada yang keturunan Arab lah, ada keturunan Cina lah, ada keturunan macem-macem. Jadi buat mereka semua sebenarnya sadar bahwa tentunya aku mix ya, anak campuran, datang dari dua latar belakang yang berbeda. Tapi walaupun begitu kayaknya cara orang memandang kita dari negara mana udah bukan dari ras kita lagi zaman sekarang. Jadi buat mereka mau kita matanya biru, rambutnya pirang, kalau kita tumbuh besarnya misalnya di Indonesia ya udah you're Indonesian gitu. Sama kayaknya mungkin teman-teman nggak tahu kasus ini, tapi sempat beberapa minggu yang lalu yang menang Miss Zimbabwe adalah orang kulit putih. Dan sempat di Amerika itu jadi kontroversi besar, oh kok yang menang Miss Zimbabwe orang kulit putih, tapi orang Zimbabwe-nya aja nggak ada yang komplain gitu, karena memang yang menang Miss Zimbabwe lahir dan besar di Zimbabwe dan dia minoritas di situ. So for me, even though orang-orang aware ya pasti keturunan Eropa, mereka nggak mikir ke situ. Mereka hanya mikir oh this person's from Indonesia, she's representing Indonesia and that's fantastic gitu. Jadi kayaknya kalau buat aku ya, dan aku yakin netizen sekarang bakal heboh nih denger interview ini. Kayaknya zaman sekarang kita harus berhenti mikir oh orang Indonesia itu berarti harus warna kulitnya ini, atau rambutnya gini, atau tingginya segini, atau struktur mukanya begini. Selama kelamaan Indonesia akan tambah mix juga, sama seperti Amerika sekarang yang banyak orang kulit hitam, banyak orang Asianya, banyak orang
campurnya, orang Latinnya. I think one day semua negara akan juga seperti itu karena dunia semakin kecil dan kita semakin berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara. So in the end we're all just gonna mix, dan yang kita ingat adalah ya kita semua manusia, itu aja sih. Nah mungkin di sana juga Kak Cinta bertemu dengan KNZ juga di sana dengan Kak Tasya. Mungkin melihat mereka juga seperti apa Kak? Ya, jadi saat aku ke Paris, aku juga ketemu NZ, dan NZ terbang langsung dari DC kan, karena sejak dia menikah, dia memilih untuk menghabiskan beberapa bulan sampai Februari tahun depan, kata dia, tinggal di US. Dan seneng banget brand kecantikan yang aku mention tadi juga mengundang NZ, karena jadinya bertambah satu orang lagi di runway yang menjadi representatif Indonesia. Dan buat aku itu penting banget sih, karena juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebagai perempuan kita harus saling mendukung. Kan mungkin ada orang-orang di luar sana yang membanding-bandingkan atau bilang ini lebih keren atau ini lebih jelek. Buat aku sama NZ penting banget kita menunjukkan solidaritas, karena saat kita ditaruh di ajang sebesar itu, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita saling support dan misi kita sama, yaitu membanggakan Indonesia. Nah, kalau Tasya Farasha kan bisa dibilang dia adalah beauty influencer terbesar di Indonesia. Jadi kalau Tasya walaupun nggak jalan di runway, dia nonton fashion show-nya front row secara langsung, dan dia juga melakukan banyak interview secara langsung sama Kendall, sama Aishwarya Rai. Jadi as I said tadi, walaupun hanya aku spokesperson brand tersebut, kita semua memiliki peran masing-masing, peran-peran yang sama-sama pentingnya, dan semua tujuannya sama, to make Indonesia proud gitu. Mungkin ada nggak sih kayak KNZ sendiri kan juga tinggalnya di Amerika, mungkin kayak pernah curhat gimana nih tinggal di sini, terus mungkin Kak Tasya juga yang mungkin sempat gugup mungkin atau apa di sana, atau mungkin dengan karir yang luar biasa di sana juga. Kayaknya kita semua nggak ada yang nervous ya berada di Paris, karena kita udah berkarya cukup lama di industri kreatif, jadi kita semua confident dengan kemampuan kita masing-masing. Dan susah untuk aku sama NZ misalnya ngebandingin pengalaman kita tinggal di US, karena kan aku tinggal di US dulu sebagai mahasiswi, terus setelah lulus kuliah aku tinggal di LA. Kalau dia kan sekarang menempuh chapter baru dalam hidupnya, dimana dia baru menikah dan tinggal sama suami. Itu kan dua experience yang beda banget ya, nggak bisa dibandingin. Dan Tasya pun karena dia sering banget traveling, ya kayaknya buat dia nggak masalah juga ada di Paris. Kayaknya buat kita nggak ada yang culture shock, kita hanya ini kerjaan kita, asik sambil agak-agak liburan. Dan lagi-lagi kalau kita yakin dengan diri kita sendiri, nggak akan ada rasa minder. Jadi aku rasa aku, NZ, Tasya, kita semua cukup percaya diri dan nggak ngerasa bahwa kita nggak layak ada di sana gitu. Nah tadi kan juga sempat ngebahas tentang ngebandingin, kan juga sempat rame juga nih dibahas di Melanie Ricardo podcast yang bareng kakak, katanya dibandingin dengan Agnes Mo. Gimana sih Kak melihatnya, sudah lagi rame juga kan? I mean, at the end of the day kita nggak akan pernah bisa mengontrol tindakan dan aksi-aksi netizens ya. Kayaknya dari aku dulu berkarir dari umur 12 tahun sampai sekarang nggak berhenti dibandingin sama orang-orang di industri kita. Makanya senang banget waktu Melanie nanyain aku soal, kalau menurut dia ya, karena aku mungkin waktu itu nggak main social media, senang banget Melanie nanya aku soal yang netizens bilang dicuekin lah atau nggak akrab lah, karena jujur ketawa ditanyain itu. Karena seperti aku bilang di podcastnya Melanie, saat acara FIBA tersebut, sebelum acara kita udah selfiean bareng, udah greeting masing-masing, dan setelah dia perform dan kita semua ketemu Pak Erick Thohir, ya setelah kamera mati kita duduk di sofa kayak gini, Raffi di sini, Agnes di sini, aku di sini, kita ngobrol lagi. Jadi bahaya banget netizens kalau bikin gosip yang nggak bener, karena kayaknya pernah terjadi juga ya sama artis-artis di luar sana, termasuk Agnes, termasuk aku, di mana interview kita dipotongnya
aneh sehingga seakan-akan kita berbicara sesuatu yang negatif atau yang tidak baik, padahal kalau kita nonton interviewnya secara full nggak ada yang scandalous yang kita bicarain gitu. So hati-hati aja saat memotong interview atau berasumsi dari sebuah foto, berasumsi dari sebuah cuplikan video, karena kalau kita tonton fullnya atau melihat apa yang terjadi saat kamera dimatiin, kita nggak tahu kan kenyataannya kayak gimana. So yeah, for me it's just funny sih kalau dibandingin sama orang-orang, mau itu Agnes, mau itu siapapun di luar sana, karena aku ngerasa bahwa aku punya styleku sendiri, aku punya tipe music aku sendiri, aku punya cara bicara aku sendiri, dan aku juga punya market aku sendiri. Jadi nggak make sense kalau dibanding-bandingin. It's like membandingkan, I don't know, it's like ngebandingin buah apel sama sama apa? Sama bawang bombay gitu. Memang dua-duanya agak bulat bentuknya tapi isiannya beda banget gitu. Iya. Tapi sempat risih nggak sih Kak? Maksudnya dengan, kan Kakak bilang tadi dari umur 12 tahun sampai sekarang dibanding-bandingin gitu. Maksudnya risih sempat kayak, aduh ini apaan sih netizen, apa laporin atau gimana? Mungkin risih nggak sih Kak dengan Kak? Nggak pernah risih, karena buat aku selama yang netizen katakan nggak konstruktif dan nggak ngebantu aku untuk terus berkembang, aku sangat nggak peduli dengan perkataan mereka. Ada alasan kenapa mereka hanya bisa sembunyi di balik layar dan nggak bisa secara langsung ngomongin apa yang mereka mau ngomongin gitu. And not only that, aku rasa di industri kita nggak hanya di Indonesia ya, bayangin zaman dulu Christina dibandingin sama Britney, Selena Gomez dibandingin sama Miley Cyrus, zaman sekarang siapa ya, akan selalu ada terjadi perbandingan, and that's fine. Itu berarti orang-orang masih menganggap kita relevan, orang-orang masih peduli dengan apa yang kita lakukan. Jadi yang kita bisa lakukan sebagai public figure hanyalah fokus dengan jalan kita masing-masing, dan kayak aku bilang tadi, saling support, you know. Apalagi sebagai perempuan, gak seharusnya kita ngejelekin satu sama lain dan ngejatuhin satu sama lain. The best thing we can do is support one another, karena saat satu orang sukses, kita semua ikut sukses bersama-sama. Itu sih kalau filosofi aku. Nah, mungkin melihat juga tadi mungkin di sisi lain banyak yang membanding-bandingkan, dan di sisi lain juga kayak bangga banget sama Cinta, sama Enzi, sama Tasya yang sudah kayak membawa nama harum Indonesia. Karena kan biasa kalau figur Indonesia yang sana kan juga terbawa selain nama artisnya juga Indonesia. Yeah, exactly. Ya, well kayaknya tadi sama Mas sudah dijawabin sih buat aku. Kalau mau diulang depan kamera, intinya kayak di Paris Fashion Week kemarin, aku bisa datang ke Paris dengan Tasya Farasha, Enzi Storia. Itu kita bertiga bekerja sama dan melakukan sesuatu yang baik untuk Indonesia, yang keangkat suksesannya bukan hanya kepribadian kita masing-masing, tapi juga negara kita secara luas. So I think itu sih mentality atau mindset yang harus kita implementasikan, karena saat kita menjatuhkan figur-figur publik yang berusaha membanggakan bangsa, ya kalian sendiri yang membuat negara kalian terlihat buruk. So let's support one another, because there's no reason to bully one another gitu. Next project terakhir kan, untuk next project sendiri, Cinta sendiri akan tampil di mana lagi? Ya. Ini nggak semua channel yang sama sih. Ya udah nggak apa-apa, tinggal di-cut ya. Ya mungkin ada beberapa teman-teman media di sini yang bulan lalu datang ke press conference release lagu baru aku, Loco, bersama Trop Killers. Nah itu kan udah sebulan release dan responsnya bagus sekali. Jadi minggu depan aku akan perform di TikTok Awards. So stay tuned for that, karena Loco akan menjadi salah satu lagu yang aku perform perdana di TV, belum pernah sebelumnya. Dan selain itu juga aku lagi pelan-pelan bentar lagi preparasi latihan bela diri, nggak hanya untuk kebutuhan film tapi untuk diri aku pribadi juga, karena salah satu hal, bukan resolusi ya karena ini akhir tahun, tapi ya sebenarnya aku percaya bahwa resolusi nggak usah selalu dilakuin di awal tahun. Resolusi bisa dilakuin kapan aja, dan resolusi aku buat bulan Oktober ini adalah aku ingin belajar bela diri. Jadi mau itu buat pribadi atau film, misalnya tiba-tiba dipanggil untuk film action, aku udah siap gitu. Jadi
Aku mau latihan bela diri dan kemungkinan awal tahun depan ada project film yang akan aku kerjakan, tapi ini masih awal banget, so I can't say much. Tapi sampai awal tahun depan ya, yang pasti sana sini banyak perform, banyak manggung, dan juga membina bisnis-bisnis yang aku punya. Karena sekarang karena aku udah menjadi entrepreneur, ya nggak ada hari yang rebahan atau relax. Every day I have to work. Termasuk sekarang setelah wawancara sama teman-teman media, aku langsung ke kantor lagi. Padahal udah seharian pemotretan buat majalah. So setelah ini aku belum bisa pulang. Berapa jam tidur sehari biasa? Jujur karena aku baru pulang dari Paris kan masih jet lag. Jadi tadi malam hampir-hampir nggak tidur sih. Berusaha banget tidur jam 10 malam, tapi sampai jam 3 masih melek banget, dan bangun jam 8 pagi, tapi itu pun nggak nyenyak. Jadi tidurnya tuh bener-bener tadi malam nggak nyenyak sama sekali, nggak enak sama sekali. Jadi aku berharap setelah ke kantor hari ini, meeting terakhir, nanti malam bisa tidur yang benar, karena kalau nggak lama-lama bisa sakit juga kan. So tapi aku bersyukur karena hari ini pemotretannya lancar, interviewnya lancar, dan tetap kelihatan fresh, nggak seperti zombie. Oke, thank you. Thank you ya, udah datang ke sini ya. Aku selalu ketemu deh kita. Nggak pernah enggak yang wartawan penggemar kakak ya. Terus ini ya interview penggemar juga. thank you. Terakhir carve